Yo guys, ini keren banget. Ini kita sekarang bisa trade langsung saham-saham US dan kripto itu langsung di platform ini nih. Platform dari Peluang. Peluang ini ada integrated sama TradingView di dalamnya. Jadi ini ada chartnya, kemudian ini indikatornya komplit, dan ini nggak dibatasi ya. Ada order book dan ada layout. Layoutnya bisa sampai 8 chart sekaligus dalam satu layar. Wow, ini keren banget dan ini semua kalian bisa dapatkan secara free. Kita akan bahas habis ini ya, dari mana-mana. Halo rekan trader semua, senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu fitur baru, yaitu web trading dari Peluang. Fitur ini cakep banget, di mana TradingView itu sudah diintegrasikan masuk ke dalam platform trading dari Peluang. So, kalian yang belum pernah cobain, itu wajib cobain ya. Cek link pembukaan akunnya itu ada di pojok kanan atas dan juga di deskripsi. Dan ada hadiah saham Google senilai 25.000 menunggu kalian. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa buat subscribe terlebih dulu ya, dan juga join di grup komunitas Telegram JSX Pro ID untuk kita bisa ngobrol lebih jauh. Yuk, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke materinya. Hai rekan-rekan semua, kita akan belajar hari ini tentang fitur dari Peluang, yaitu web trading. Nah, mengapa web trading? Kalau kita melihat Peluang sekarang itu memiliki versi mobile untuk kita trading, khususnya di stok saham di US, kemudian ada juga di kripto ya. Dan Peluang meluncurkan satu fitur baru, yaitu web trading, di mana kita bisa trading itu dari website tentunya. Dari dua hal ini itu memiliki pro dan cons masing-masing, dan saya akan share sedikit tentang keduanya, itu perbedaannya seperti apa. Untuk yang mobile sendiri itu very simple. Sangat mudah digunakan, kita bisa trade di mana saja, dan ini lebih memang diperuntukkan untuk investor yang nggak mau ribet untuk analisa yang terlalu kompleks gitu ya. Kemudian untuk yang web trading sendiri, karena terintegrasi dengan TradingView, itu very sophisticated, kemudian full featured, tentunya mesti diakses dari laptop atau di komputer PC, dan ini memang ditujukan untuk traders. Tanpa lama-lama, yuk kita langsung masuk ke platform tour dari web trading Peluang. Baik, sekarang kita sudah berada di dalam platform web trading dari Peluang ya. Tampilannya adalah seperti ini. Saya ingin platform tour sebentar ya teman-teman ya. Di bagian kiri atas, ini kita dapat lihat trade, portfolio, saldo, dan riwayat transaksi. Dan by the way ini nyambung semua ya. Untuk portfolio saldonya ini nyambung dengan yang di mobile tentunya. Di bawahnya kita bisa ganti simbol search-nya, kita klik di sini ya. Jadi misalkan sekarang ini kan Apple ya, kita mau ganti, kita tap di situ, kita bisa ganti untuk saham lainnya. Misalkan Amazon, AMZN nih, contohnya nih. Di sini kita klik di sini, nanti akan berganti juga. Oke, seperti ini. Dan di sebelahnya kita bisa ganti time frame ya. Kalau teman-teman ingin melihat di chart per jam atau menitan, itu bisa lihat dari sini. Ini untuk mengganti candlestick-nya, ada bermacam-macam candlestick yang kita bisa ganti, ada tipe line, tipe area, dan seterusnya. Ya, kita stick to candlestick aja ya. Kemudian ini ada indikator yang bisa digunakan. Kita bisa contoh masukkan Bollinger Band, ini contoh saja ya, Bollinger Band. Kemudian teman-teman mau tambahkan indikator seperti apa, seperti MACD, itu juga tersedia semua lengkap di sini. Berikutnya di bagian sebelah kiri ini ya, teman-teman bisa melihat ini adalah kita sebut sebagai tools. Ya, biasanya contoh nih, ini garis trend line. Ini ada berbagai macam garis line seperti ini kita bisa gunakan. Biasa kita gunakan trend line ya. Kita tap di trend line dan kita bisa tarik-tarik garis seperti ini. Ya, ini adalah tools untuk kita menganalisa menggunakan tarikan garis. Ini juga ada Fibonacci, ya, bisa bermacam-macam jenis Fibonacci ada di sini. Ini adalah patterns. Kemudian di bawahnya ini kita ada untuk proyeksi, untuk long maupun short. Ya, kita nggak akan bahas terlalu detail untuk masing-masingnya. Ini untuk geometrik, ini sekedar untuk pengenalan saja, platform tour. Dan ini untuk texting, kita bisa gambar-gambar dan kita bisa masukkan teksnya. Oke, ini saya coba ganti lagi ya. Misalkan kita ganti Microsoft, ini saya akan tunjukkan tentang kalender, saudara. Ini adalah saham Microsoft, jadi kalau saya coba zoom out sedikit seperti ini, teman-teman bisa melihat di bagian bawah ini ada yang simbol E dan D. Ini adalah kalender corporate-nya mereka. Jadi contohnya ya, dalam hal ini saham Microsoft, itu E itu adalah earning. Jadi ada muncul laporan keuangan quarterly. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pada hari Kamis, tanggal 25 April nanti, akan ada laporan quarter one, ya, laporan kuartal pertama di 2024 akan dipublish di tanggal ini. Gitu. Jadi kita udah tahu nih, bakal akan ada kejadian apa di tanggal ini. Ini contohnya ya, E di sini, ini adalah laporan kuartal keempat 2023. Jadi full year-nya itu
Hasilnya adalah earning per share sekian, expected earning per share sekian, dan surprise. Jadi ini artinya di atas ekspektasi. Kemudian ada juga yang D, ini adalah jadwal dari dividen. Jadi ini adalah hari X dividennya dengan jumlah dividen sekian per lembar, dan payment date-nya nanti akan tanggal di 14 Maret. Contohnya seperti itu. Dan ini nanti akan adalah X-date dari saham Microsoft yang akan datang. Jadi enak sekali kita bisa melihat jadwal kalender dividen dan earning dari saham-saham yang kita ingin analisa. Nah, ada satu tips yang menarik di bagian pojok kanan ini, yaitu kita bisa membuat watchlist. Ini saya akan contohkan seperti apa. Jadi kita tarik seperti ini ya. Ini saya akan membuat watchlist yang baru. Ini saya sudah bikin JSX Pro ID watchlist. By the way, saya akan create new list ya. Contohnya kita akan buat misalkan JSX Pro ID Porto. Ini portofolio saya, ini contoh ya. Klik tombol plus di sini. Kemudian saya tinggal ketik apa yang saya ingin masukkan dalam watchlist. Contohnya Microsoft, kemudian Apple, kemudian misalkan BTC, Ethereum, USDT, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ada satu fitur lagi di sini yang ini kalian nggak akan temukan di TradingView yang gratisan. Jadi hanya ada di peluang ini, yaitu fitur layout. Saya akan coba di sini nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah layout. Jadi layout ini adalah seperti ini. Kita bisa membagi layar kita itu menjadi berapa layar yang kita mau. Nah, contohnya ini 2 layar, sebelah kiri Bitcoin, sebelah kanan adalah Ethereum. Nah, untuk layout ini kita bisa set sampai maksimum itu 8. Dan kita bisa save layout ini, ya, sehingga nanti kalau kita langsung load itu dengan mudah, kita langsung dapat chartnya seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke part yang kedua, yaitu trading setup. Nah, di bagian trading setup ini, saya akan ajarkan cara entry-nya dan exit-nya seperti apa dengan metode triple EMA. Ini adalah metode yang sederhana yang saya kembangkan untuk bisa membantu teman-teman semua untuk mudah itu entry dan exit-nya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita akan membuat chart setup terlebih dulu. Jadi, yang kita butuhkan adalah kita perlu setup chartnya menjadi daily, ya, time frame-nya daily. Kemudian kita pasang indikator, yaitu EMA 8, EMA 14, dan EMA 100, serta ATR 14 periode. Ya, kita akan masuk langsung contohnya seperti apa. Baik, ini kita akan setup chartnya terlebih dulu. Kita ganti yang pertama itu time frame-nya menjadi daily. Ini sudah daily ya, teman-teman. Ini dapat diganti di sini ya. Kita sudah masuk ke time frame daily. Ini saya kasih favorite aja. Saya pencet bintang ini supaya lebih mudah nanti untuk menavigasi. Yang kedua, kita akan setup untuk EMA-nya. Jadi, garis-garis seperti ini, yang 3 ini sudah by default itu muncul ya, moving average triple di sini. Ini kita tinggal ganti parameternya. Caranya adalah kita tap di sini ya. Kemudian kita ganti. Ini saya custom sendiri ya. Ini 8. Kemudian ini saya kasih 14. Kemudian yang third period-nya saya kasih 100. Jadi, 3 garis ini nanti akan menyesuaikan. Kemudian metodenya ini kita ganti menjadi eksponensial ini ya supaya lebih responsif. Kemudian kita ganti stylenya ini sesuai kemauan ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita klik OK di sini. Nanti chart akan seperti ini dan EMA-nya sudah menyesuaikan sesuai yang kita mau. Berikutnya kita tambahkan satu indikator lagi ya. Kita masuk ke sini nih bagian indikator. Kita cari yang namanya itu ATR. Ketik aja ATR yaitu singkatan dari average true range. Ini kita tap di sini. Dan nanti akan langsung diplot di bawah seperti ini teman-teman. Ini saya setup sedikit dan ini otomatis sudah ini ATR-nya periode 14 ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu 14 sudah masuk, ini 14 hari ya. Dan terakhir kita akan simpen template ini. Jadi caranya di sini, ini kita bisa tap di sini dan kita save indikator template. Kita beri nama misalkan triple EMA JSX Pro ID. Kita save. Baik, itu saja untuk chart setup kali ini. Chart setup ini tuh berlaku untuk saham maupun di kripto dan juga untuk berbagai time frame. Nah, untuk saham itu disarankan itu pakai daily, sedangkan untuk teman-teman kalau mau trade kripto itu bisa juga menggunakan 1H. Jadi gerakan chartnya juga akan lebih cepat, biasa untuk trading. Baik, berikutnya setelah chart setup selesai, kita akan masuk ke entry rule-nya seperti apa. Jadi, seperti ini teman-teman. Kita menggunakan rule, kalau rule ini itu nggak ke fulfill semua, kita nggak entry. Ya, itu aturan yang kita. Yang pertama adalah price atau harga terakhir ya, itu di atas EMA 100. Ya, kenapa ini? Ini kita untuk memastikan bahwa chartnya itu tuh uptrend. Ya, chartnya uptrend. Yang kedua, EMA 8 itu di atas EMA 14. Yang berikutnya itu
harga price-nya ya, ini menembus EMA 8. Kemudian masuk ketika di candle berikutnya di harga opening. Ya, kita akan langsung masuk contohnya seperti apa. Nah, berikut ini adalah contoh. Ini adalah saham BAC, Bank of America Corp. Dan rule pertama kita itu price atau harganya itu di atas EMA 100. Kalau teman-teman lihat EMA 100 kan yang warna hijau ini. Dan price-nya atau harga itu bergerak di atas dari EMA 100. Ya, kalau saya zoom out sedikit, jadi pada periode ini nih, yang ini kan turun ya, harganya di bawah EMA 100, ini kita nggak boleh entry. Ya, itu dulu. Ya, jadi setelah harganya break naik seperti ini, nah ini boleh entry di area-area ini. Dan ketika teman-teman lihat garis EMA-nya itu, perhatikan teman-teman di sini, kalau ini turun ya, kalau turun ini itu menandakan downtrend, dan biasanya ketika turun itu harganya berada di bawah, dan ketika ini sebenarnya ini ada naikan ya, ini contoh saja ya, ini ada kenaikan di sini, break di atas, tetapi posisinya EMA-nya ini masih agak flattening gini ya, dan ini kembali lagi turun, dan ini sebenarnya ini false breakout ya, terus dia kembali turun lagi, dan ketika di sini, ini confirm setelah garis moving average-nya, EMA-nya ini bergerak naik ke atas. Garis EMA ini slope-nya atau sudut kemiringannya itu naik, dan di sini kita memastikan bahwa saham ini uptrend dan kita boleh entry di periode ini. Rule yang kedua, ketika EMA 8 di atas EMA 14. EMA 8 itu yang garis warna biru, kemudian yang 14 yang warna merah. Jadi posisinya itu seperti ini ketika garis birunya di atas merah. Jadi kalau di bawah crossing ke bawah sini nggak boleh beli. Ya, di sini ini nggak boleh beli. Ketika naik lagi seperti ini, nah ini boleh entry-nya memenuhi syarat. Baik, rule yang ketiga adalah ketika harga itu crossing ke atas. Jadi artinya crossing itu seperti ini. Ketika harganya misalkan ya, ini ya kita ambil contoh kasus ini turun, ya turun, kemudian harganya ini balik arah dan menembus ke atas. Ya, menembus ke atas seperti ini crossing ya. Dan dia tutup, nah ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi tutup di atas dari EMA 8. Nah ini kita bisa valid untuk entry. Ya contoh lainnya. Ini naik, kemudian dia turun ke bawah, ya harus ada turun dulu ya, dan candle-candle sebelumnya itu berada di bawah, tutup di bawah sini loh. Tapi nggak boleh tutup di bawah garis EMA 100-nya ini, jadi tutup ke bawah di sini. Ya, seperti ini nih. Kemudian dia ada tiba-tiba naik seperti ini. Nah, ini valid untuk entry. Walaupun sebenarnya ada turunan seperti ini, it's okay. Ini valid lagi. Ya, seperti ini candle valid. Nih, ini juga valid. Kemudian candle valid lainnya adalah, nah, ini lagi di sini. Ini kita valid lagi untuk entry. Entry-nya nanti di mana? Di candle berikutnya di opening. Jadi entry-nya itu di harga opening di sini. Ya, jadi kalau kalian ada, ini setelah closing ya, candle closing itu ngelihat seperti ini, kita bisa pasang entry ordernya itu di market price untuk harga opening berikutnya kita entry. Nah, sekarang kita masuk ke exit rule-nya seperti apa. Exit rule-nya itu, kita akan menggunakan ATR. Jadi, setelah entry, kita pasang SL-nya itu di 2 kali ATR di bawahnya. Kemudian, bila harganya naik, itu kita akan capai ketika 1 kali ATR, itu kita naikkan SL-nya kita itu ke harga modal ya, BEP. BEP itu break even point. Jadi di harga modal berapa kita beli, itu kita amankan dulu, kita lock BEP dulu di situ. Ketika harga sudah capai 1 kali ATR. Kemudian ketika harga naik lagi, TP pertama kita akan ambil di 2 kali ATR. Ini setengahnya. Jadi 2 kali ATR kita TP setengahnya, kemudian sisanya TP kedua itu ketika mencapai 3 kali ATR, itu sisanya kita exit. Atau kalau teman-teman yakin bahwa ini harganya masih panjang naik ke atas, kita bisa pakai trailing stop menggunakan itu EMA 14, ini yang garis merah tadi. Ya, kita akan langsung masuk contohnya seperti apa. Untuk exit rule-nya seperti ini, saudara. Ini contoh yang saham BSC tadi. Kalau kita, ini saya nggak bisa pakai yang ini ya, karena ini kan sedang berjalan. Jadi saya akan pakai contoh yang lalu saja. Ya, yang historical terakhir di sini, ini candle valid untuk entry, oke? Karena yang tadi saya jelaskan ya, turun kemudian dia crossing up. Kemudian kita bisa pasang entry di harga openingnya, candle keesokan harinya itu di sini. Nah, jadi kita tandai dulu ya, saya akan tandai ini, saya akan pakai garis ini ya, ini kita akan pakai ini, garis vertical line. Saya put di sini nih. Ini candle yang valid. Ya, candle ini valid. Kemudian kita lihat ATR-nya itu ada berapa. Lihat di sini teman-teman, itu posisi ATR-nya itu adalah 0,69 poin.
Jadi ingat-ingat 0,69, kita bulatkan saja 0,7. Saya kemudian akan ambil sini ya, price range. Ini saya akan tap di sini dan kita lihat ya, kita pasang SL terlebih dulu. Kalau kita opening ada di sini, saya akan pasang SL. SL-nya tadi kan 2 kali ATR. Ya, 2 kali 0,7 yaitu 1,4. Ya, kurang lebih di situ. Kemudian saya akan tarik, saya akan gunakan yang namanya itu horizontal ray. Baik teman-teman, di sini ini 1,4 dari ATR itu dari sini ke sini ya, 1,4 ya, 2 kali ATR itu saya kasih garis merah, ini adalah stop loss kita. Ya, stop loss-nya itu di sini. Kemudian kita akan pakai ini lagi, price range lagi. 2 kali ATR lagi adalah di 1,4. Saya copy di sini. Oke, jadi ini adalah TP kita pertama. Kemudian 3 kali ATR itu 2, saya copy lagi, 2,1. Baik teman-teman, jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi di harga ini kita entry ya. Ini saya ada tulisan entry, kemudian ini SL-nya adalah 2 kali ATR di sini. Ya, ini sekitar minus 4,24%. Ya, teman-teman lihat di sini. Kalau ini naik, harganya kemudian naik, mencapai 1 kali ATR, itu kita naikkan SL kita itu, di track naik itu ke harga entry. Jadi 1 kali ATR itu move SL to BEP. BEP harga modal ya, harga entry kita. Kalau mencapai naik lagi, nyampe di sini nih ya. Di sini nih kita bisa set untuk TP pertama kita ambil, kemudian kalau naik lagi itu TP kedua. Jadi kalau kita ikutin trade ini, itu TP pertama di 4%, ini ya, TP keduanya sekitar 6,36%. Dan kalau setengah-setengah ya, 50-50%, itu rata-rata harganya ketemunya di tengah-tengah sinilah, sekitar 5, sekian persen lah ya. Nah, kalau tanya gini, nah ini kan harganya naik terus nih. Nah, apa nggak sayang? Nah, pertanyaannya gini, kalau kita trading ya kita nggak bisa berharap terus naik seperti ini, kan kita nggak ada yang tahu harganya akan ke sini. Harganya nggak ada yang tahu. Tapi sebagai tips teman-teman semua, jadi TP pertama kita ambil, kemudian supaya kita amankan profit dulu ya, kemudian harganya tuh kita lock dulu ya di BEP, kita udah TP, kemudian kita biarkan trailing stop-nya itu di mana. Trailing stop bisa kita pakai, TP2-nya kita abaikan, ini opsional ya. TP2-nya kita abaikan, kemudian kita trailing stop pakai yang EMA merah ini, yang EMA 14 ini. Jadi exit-nya di mana? Exit-nya itu di sini nih. Ketika harganya itu turun, harga turun, closing di bawah, dan kita exit di candle berikutnya, di opening candle berikutnya, yaitu di sini. Ya, kurang lebih kira-kira bisa seperti itu. Ya, itu tips saja sebagai opsional. Kalau teman-teman mau memilih metode yang opsional ini, ya boleh saja. Jadi TP pertama untuk amankan profit, dan yang sisa TP keduanya itu trailing terus saja sampai exit. Saya akan ambil contoh beberapa study case. Ini contoh saham lain yaitu PepsiCo, Pepsi-Cola. Nah, ini bergerak harga di bawah EMA 100-nya. Dan ini sempat aja spike seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, ini juga EMA ini garisnya ini nggak naik dengan baik ya. Ini turun dan cenderung turun seperti ini. Jadi sahamnya boleh entry nggak? Saran saya skip saja saham ini, cari yang lain. Oke? Karena memang ini sahamnya itu sideways dan nggak uptrend. Nah, ini adalah contoh saham lain yaitu AVGO, yaitu Broadcom Inc. Pertama-tama yang teman-teman lihat itu EMA-nya. Jadi harga bergerak di atas EMA dan ini kan kelihatan ya, swing-nya jelas, naik turunnya jelas seperti ini, dan ini yang kita cari saham-saham seperti ini. Dan ini masuknya clear sekali ya, teman-teman bisa lihat itu turun ke bawah, tembus naik ke atas, nih entry di sini. Ini possibly TP sekitar sini, kemudian dia turun lagi, tembus lagi naik ke atas, entry di sini, kemudian dia naik, tembus lagi, entry lagi di sini. Nah, saham-saham seperti inilah yang kita cari. Jadi dengan metode yang sangat simpel ini, itu teman-teman bisa dapat profit yang bagus ya, keluar masuk, dan ini memang dikhususkan untuk yang trading ya. Baik, ini contoh untuk plan Avigo, jadi candle ini memenuhi syarat, kemudian kita entry di sini, kemudian TP1, TP2-nya di sini. Kalau kita mau riding terus, itu akan exit di sini, kena trailing stop. Kemudian ada sinyal lagi masuk di sini, entry, TP1 di sini, TP2 di sini, dan kita exit kena trailing stop di sini. Terus aja repeat terus dan cari saham-saham yang modelnya seperti ini, teman-teman semua. Kita masuk part yang ketiga, yaitu execution, yaitu untuk bagaimana buy dan sell-nya. Kita langsung masuk contohnya seperti apa. Baik teman semua, ini adalah contoh lain lagi ya. Ini saya di crypto, ini Ethereum contohnya. Kenapa pakai crypto? Karena kalau saham US, jadi marketnya masih tutup dan belum buka, jadi saya akan kasih contoh itu market di crypto. Tapi konsepnya sama persis ya.
Dan ini Ethereum, ya Ethereum lihat nih, ya ini harganya ini crossing ya, tembus ke atas seperti ini dan ini kita dapat sinyal untuk entry di sini. Kita akan entry di sini ya di harga sekarang ini. Jadi kita lihat dulu di sini bahwa ATR-nya berapa? ATR-nya kita lihat 3, itu sebenarnya 3 juta ya, 3.075. Jadi kita bulatkan saja 3 juta, oke? Kita tarik dulu. Kita akan tentukan kita entry di harga sekarang, kemudian SL-nya itu 6. Ya kan 3 kali 2, kita bulatkan saja jadi sekitar 6. Ya, kurang lebih di sini ya. Kemudian TP-nya itu di sini. TP-nya juga 6 dong ya. Ya, kurang lebih segini ya. Saya akan visualisasikan dengan lebih jelas seperti ini, teman-teman. Baik, ini adalah SL-nya di sini ya. Ini adalah TP1-nya. Nah, sekarang cara belinya gimana? Kita bisa beli di sini. Ini teman-teman lihat di kiri atas ini, kita klik buy di sini. Ethereum sekarang harganya adalah di 52.828 sekian ya. Buy di sini. Nah, kita bisa pilih ada beberapa pilihan. Kalau dalam hal ini nih biasa saya pakai market, ya pakai market, buy in amount atau quantity. Kalau quantity itu dalam unit Ethereum-nya, kalau kita buy in amount itu dalam amount rupiah. Contoh kita ingin beli misalkan 200.000, minimumnya 75.000 ya. Oke, kita langsung saja klik buy, kemudian kita klik send order. Oke, langsung ada informasi di sini bahwa sudah beli. Di bagian bawah nih, di account manager, itu akan ada muncul position itu 1 crypto Ethereum beli ya, kemudian jumlahnya sekian, average fill price sekian, dan ini PNL-nya. Posisinya langsung terlihat di chart seperti ini. Berikutnya bagaimana menentukan SL dan TP-nya. Ya, ini SL dan TP-nya kita sudah tentukan di level berapa. Nah, caranya seperti ini saudara. Ini ada button SL dan TP tapi sepertinya belum bisa berfungsi. Jadi kita masuk ke sini ya, ke position. Saya akan klik di sini nih. Jadi caranya di sini protect position, kita tap di situ. Kemudian akan ada pop-up menu seperti ini, take profitnya di berapa, kita isikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini 58781, kita isi di situ ya. Jadi ini 58.781.000, kemudian stop loss-nya, kemudian available quantity-nya ini adalah total unit Ethereum yang kita punya, kemudian kita tinggal tap di sini. Nah, otomatis setelah berhasil dieksekusi ya, nanti akan muncul ini TP-nya, kemudian ini SL-nya seperti ini. Bila teman-teman lihat di bawah, yang posisinya sudah ada adalah crypto Ethereum. Untuk order, SL dan TP-nya itu masuk di bagian sini. Jadi ini adalah order-order yang sudah kita pernah buat. Contohnya ini adalah sell. Jadi dia membedakan secara sistem itu sell stop-nya, ini adalah SL ya, itu di harga ini. Kemudian TP-nya itu sell limit-nya itu di harga ini. Ya, ini statusnya masih open. Kalau kita mau mengubah, mesti cancel kemudian dibuat ulang lagi begitu ya. Untuk saat ini belum bisa langsung track, tapi kedepannya akan ada fitur ini ditambahkan. Jadi SL dan TP ini hanya tersedia satu saja ya, jadi satu TP dan satu SL. Untuk TP2-nya memang nggak bisa, dan secara sistem itu tidak memungkinkan. Opsi berikutnya, jadi cuman mau protect saja, riding the trend gitu, hanya pasang SL saja. Caranya gimana? Caranya seperti ini kita cancel dulu ya, jadi kita cancel-nya itu tinggal disilang di sini, nanti otomatis akan ke cancel keduanya. Oke, ini teman-teman lihat langsung hilang keduanya dan kita pasang sell stop-nya secara manual ya. Caranya kita tap di sell di sini, posisinya sell, kemudian kita pasang ini untuk SL itu stop limit, sell-nya in quantity ya, kita masukkan semua unit yang ada di sini. Oke, ini unit available-nya sama, kemudian stop price-nya kita entry secara manual, yaitu 46 juta, di limit price-nya juga sama. Kemudian kita sell, send order, nanti akan muncul ini sell stop limit, ini adalah SL yang kita bisa set. Jadi nanti ini tinggal kita trailing ya, kita naikkan secara manual gitu ya. Oke, itu saja teman-teman untuk tutorial singkat bagaimana transaksi di platform Peluang. Nah, itu tadi teman-teman semua tutorial singkat tentang bagaimana trade menggunakan web trading dari Peluang. Semoga bermanfaat ya, dan semoga fitur ini membuat kalian semua lebih mudah untuk mendapatkan profit dari market. Nama saya Tommy Yu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam buluran dan cuan selalu.